Salpe Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Roh kebenaran yang memerdekakan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang peran Roh Kudus yang akan selalu membimbing pada kebahagiaan dan kebenaran yang sejati. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Roh kebenaran itulah yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil hari ini. Roh kebenaran itu akan memimpin para murid Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran itulah yang memerdekakan para murid Yesus untuk mewartakan Injil dan kebangkitan Kristus ke seluruh penjuru dunia. Mereka mewartakan Injil Kristus ke segala penjuru bumi dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Di bawah bimbingan Roh kebenaran tersebut, para murid mewartakan Injil Kristus dengan penuh keberanian. Roh kebenaran memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, dan mengusir roh-roh jahat, serta membaptis orang menjadi pengikut Kristus. Semuanya itu dilakukan hanya karena bimbingan Roh kebenaran Tuhan atas diri mereka. Di bawah bimbingan Roh Kudus, Rasul Paulus bisa berdialog dengan beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa di Areopagus, Athena. Rasul Paulus dengan berani memperdengarkan kepada para filsuf ajarannya, yakni Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Dan dengan ajarannya itu ada yang percaya, yaitu Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, serta orang-orang lain yang bersama mereka. Saudara-saudari terkasih, Roh kebenaran yang mengembusi kebijaksanaan dalam diri Rasul Paulus itu juga akan terus mengembusi hati dan budi kita. Dari pihak kita adalah hanya diminta untuk terus membuka hati agar Roh kebenaran itu masuk ke dalam hidup kita. Roh Kudus selalu setia mendampingi dalam tugas perutusan kita mewartakan kebenaran.
Dia selalu mengaruniakan kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, rasa takut akan Allah, dan kesalehan. Agar roh kebenaran itu tetap bekerja di dalam diri dan hati kita, kita perlu mendengarkan firman Tuhan dan bersimpu dalam doa. Marilah kita membiarkan roh kebenaran masuk dalam seluruh perjuangan hidup kita, agar kita mampu mewartakan Injil Tuhan kepada sesama. Untuk itu, kita diajak agar selalu membuka pintu hati terhadap karya Roh Kudus yang menunjukkan kebenaran Allah di tengah kehidupan kita. Kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus agar kita menjadi saksi-saksi kebenaran sejati bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.